Buat saya, ini adalah smartphone limbah Jepang paling layak buat kalian beli saat ini. Mau tahu alasannya? Simak terus video ini sampai habis. Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Nah, seperti biasa ya, sebelum saya lanjut ke inti videonya, saya mau ingetin dulu nih ke kalian. Buat kalian yang suka dengan konten unboxing atau review, jangan ragu lagi buat klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update dari channel ini. Oke, jadi ini dia smartphone ZTE Action M, smartphone limbah Jepang yang saya beli kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Sebelumnya saya udah buatin video unboxing dan juga gaming test soal HP ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama videonya, kalian bisa cek link yang muncul di atas kanan video ini atau bisa klik link videonya di kolom deskripsi. Nah, untuk informasi aja, kalau HP ini di launching di akhir tahun 2017 dan pada awal perilisannya, HP ini dijual di harga 9 hingga 10 jutaan untuk varian RAM 4/64 GB-nya, seperti yang saya pegang ini. Tapi kalau kalian beli sekarang, HP ini udah jauh lebih murah karena kalian bisa dapetin HP ini di harga 2,4 juta aja. Tapi ini untuk harga versi limbah Jepangnya ya guys. Lanjut buat bahas desain bodinya nih. Menurut saya desain bodi dari HP ini tuh udah bagus banget ya, bahkan menurut saya ini adalah smartphone limbah Jepang yang terlihat paling premium di antara HP limbah Jepang lainnya. Material bodinya full berbahan metal dan untuk feel-nya jelas ini terasa solid banget. Tapi kompensasi dari bahan material metalnya ini adalah bobotnya menjadi terasa tidak ringan lagi nih guys, yang berkisar 230 gram. Walaupun dimensi dari HP ini saya rasa terbilang cukup ergonomis ya, tapi saya sedikit kurang nyaman nih karena bobotnya yang terasa cukup berat tadi. Apalagi misal untuk kalian yang sering menggunakan HP dengan satu tangan aja. Beneran deh, ini nggak saya rekomendasiin untuk kalian beli. Nah, tapi misalnya kalian nggak masalah soal hal itu, seriusan deh, HP ini beneran bagus banget dan nggak terkesan HP murahan waktu kita gunain. Nah, tapi misalnya kalian nggak masalah soal hal itu, seriusan deh, HP ini beneran bagus banget loh dan nggak terkesan HP murahan waktu kita gunain. Kalau bahas soal layarnya, HP ini sudah dibekali dua layar berpanel IPS LCD beresolusi Full HD, dan juga sudah mendapat perlindungan layar dari Corning Gorilla Glass 5 untuk kedua bagian layarnya ini. Jadi bikin kita nggak perlu lagi merasa was-was soal layarnya ini yang bakal mudah tergores. Karena di paket pembeliannya kita nggak disertakan anti gores bawaan untuk kedua layarnya ini. Tapi kalau untuk soal kualitasnya, saya rasa ini udah cukup bagus ya, meskipun kalau boleh jujur, untuk detail dan saturasi warna, saya rasa masih lebih baik smartphone entry level 1 jutaan yang rilis di tahun ini. Lanjut, kita bahas soal audionya nih. HP ini sudah dibekali dua speaker yang terdapat pada bagian bawah bodinya, dan juga sudah mendapatkan fitur audio Dolby Atmos yang hasil keluaran suaranya itu benar-benar bagus banget, apalagi kalau kita gunain untuk menonton film gitu. Sementara untuk di bagian kameranya, HP ini hanya dibekali satu buah lensa kamera aja ya yang beresolusi 20 megapiksel, dimana kameranya ini bisa kalian gunakan sebagai kamera belakang dan juga kamera selfie. Dan menurut saya untuk hasilnya udah cukup banget nih kalau mau langsung kalian upload ke akun sosial media kalian. Misalnya kalian penasaran sama hasil jepretan foto dan perekaman video dari HP ini, kalian bisa simak video berikut ini.
Oke, jadi guys, ini adalah kualitas kamera depan dari ZTE Action M yang punya resolusi 20 megapiksel. Nah, sebenarnya si ZTE Action M ini cuma punya single kamera aja ya, atau bisa dibilang cuma punya satu. Cuman karena dia punya fitur dua layar ya guys ya, atau punya dua layar, jadi kamera depan ini bisa sekaligus berfungsi sebagai kamera depan ya. Jadi depan belakang itu satu kameranya aja guys, jadi nggak punya dua kamera. Dan resolusinya itu sebesar 20 megapiksel, dan untuk kualitasnya itu kayak gini guys. Kalau yang saya lihat di layar sih ya, ini cukup lumayan lah ya guys ya, untuk sebuah smartphone yang rilis tahun 2019 guys. Cuman kalau kita bisa lihat ya di bagian layar sini, untuk penangkapan detailnya memang agak sedikit berantakan guys, tapi menurut saya udah cukup banget ya guys kalau kita ambil menggunakan kamera depannya ini, karena untuk dynamic range juga saturasi warna masih ketangkep cukup baik ya guys. Cuman detailnya aja yang menurut saya agak kurang kalau kita lihat di bagian layarnya ini. Nah, untuk penangkapan suaranya sendiri menurut kalian gimana? Apakah ini cukup baik guys ditangkap oleh mikrofonnya si ZTE Action M nya ini, atau malah kecil kayak gitu guys? Nah, ini kekurangannya mungkin AI backlight-nya aja ya guys. Nah, kalian nggak bisa lihat apa-apa kan di bagian depan ini, cuman kelihatan cahaya dari mataharinya. Dan setelah ini saya mencoba untuk merekam menggunakan fitur kamera belakangnya guys ya, karena ini satu kamera aja nih. Nah, sekarang saya udah rubah ke mode kamera belakangnya guys ya. Lagi-lagi saya bisa ingetin ke kalian ya, kalau sebenarnya ZTE Action M ini nggak punya dual kamera gitu ya guys ya, karena cuma punya satu kamera aja, single kamera. Jadi ini saya pakai menggunakan untuk mode kamera belakangnya, dan kayak gini resolusinya guys, atau hasil gambarnya. Dan kalau kita coba untuk autofocus ya guys, kita bisa lihat di sini. Sebentar, ini goyang ya. Nah, ini masih tangkap cukup baik ya guys. Untuk prosesnya juga lumayan cukup cepat. Cuman di sini untuk saturasi warna kayaknya sedikit lebih gelap ya guys ya, ketimbang warna aslinya. Coba saya kasih lihat ke kalian sekali lagi ya. Nah, ini. Nah, sebenarnya ini warna aslinya nggak terlalu gelap seperti ini guys ya, jadi sedikit lebih terang. Tapi menurut saya ini udah cukup lumayan lah ya. Lagi-lagi untuk sebuah smartphone yang rilis di tahun 2019. Dan ya kayak gini guys, kualitas gambar dari rekaman video kamera 24 megapikselnya si ZTE Action M untuk mode kamera belakangnya. Gimana guys? Tulis di kolom komentar ya, menurut kalian apakah ini cukup bagus buat kita pakai sehari-hari. Lanjut buat bahas performa dari HP ini. Dibekali chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 821 dengan struktur fabrikasi 14 nanometer dan disupport dengan GPU Adreno 530, HP ini masih cukup mungkin banget nih buat kita gunain untuk aktivitas berat seperti bermain game. Contoh waktu saya gunain untuk main game Mobile Legends, settingan yang bisa kita dapetin dari HP ini adalah HFR High. Dan untuk feel selama saya bermain dengan HP ini, saya masih ngerasa lancar-lancar aja dan jarang sekali terjadi frame drop. Sedangkan kalau saya gunain untuk bermain game PUBG Mobile, settingan yang bisa kita dapetin adalah settingan Smooth High aja nih. Dan untuk settingan tertingginya yaitu ada di HD High. Dan feel selama saya mainin game ini, saya masih ngerasa cukup nyaman walaupun masih cukup sering terjadi frame drop saat dipakai main. Nah, sekarang kita bahas soal baterainya nih. HP ini dibekali satu buah baterai dengan kapasitas baterainya sebesar 3180 mAh, yang dari pengalaman saya, kapasitas baterainya ini udah cukup banget lah ya, bisa menemani kita seharian kalau kita gunain untuk penggunaan ringan aja. Misal bermain game 2-3 kali, dan untuk menonton 2 film berdurasi 1 jam 45 menit sebanyak 2 kali dalam sehari, sisanya kita gunain untuk scroll-scroll sosmed atau menonton video di YouTube. HP ini juga sudah dibekali fitur pengisian daya cepat sebesar 18 Watt yang bisa mengisi daya baterai HP ini dari 0 sampai penuh hanya dalam waktu sekitar 1 jam 40 menit. Tapi sayangnya di dalam paket pembeliannya kita hanya disediakan kepala charger dengan output maksimal sebesar 10 Watt aja nih. Nah, sekarang waktunya untuk saya kasih kesimpulan soal HP ini. Selama 2 minggu ini saya gunain HP ini, saya merasa cukup puas dengan experience yang saya dapetin dari HP ini. Meskipun software HP ini sudah tidak mendapatkan update lagi dan terbilang cukup jadul, tapi hal itu bukan menjadi masalah yang berarti sejauh yang saya alami selama menggunakan HP ini.
Misalnya ditanya hal apa yang paling saya suka dari HP ini adalah fitur dua layarnya yang memungkinkan kita untuk menggunakan dua aplikasi sekaligus tanpa mengalami kendala sedikit pun. Jadi misalnya kalian ingin mencicipi HP dengan dua layar, saya rasa ini bisa kalian pertimbangkan untuk kalian beli, mengingat harganya yang berkisar 2 jutaan aja nih. Ya, jadi saya rasa cukup di sini dulu ya guys video review soal ZTE Action M-nya ini. Dan misalnya kalian masih penasaran dengan HP ini, jangan ragu untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya, dan kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike video ini. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi di video review berikutnya guys.